Sementara itu, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei. Pada survei ini dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak dan margin of error sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Salah satu pertanyaannya, apakah warga makin takut menyatakan pendapat? Hasilnya cukup mengejutkan. 47,7% menjawab agak setuju, 22% kurang setuju, dan 3,6% tidak setuju sama sekali. Sementara survei pentingnya demokrasi dalam pemerintahan, 62,4% menganggap penting. Hal ini menurun dibanding pada Februari 2020 lalu. Selain itu, 36% responden juga menyatakan Indonesia kurang demokratis. 17,7% cukup demokratis, dan 37% sama keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Kami dari kelompok 5 dengan tema Kebebasan Berpendapat dalam Islam, Tanggung Jawab dan Batasan. Nama saya Nona Akila Sumangkut. Saya Salma Fatima Azahra. Saya Gevira Jaira Sopa. Saya Aura Nayla Siva. Saya Cantika Khalilana Sawa. Saya Ahmad Zaini. Dan saya Muhammad Dafadil Zidan Sri Tatmaja. Hak atas kebebasan berpendapat atau beropini dan kebebasan berekspresi adalah hak-hak asasi yang fundamental dan penting dalam negara yang demokratis, dan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat itu sendiri adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau mengekspresikan pendapat secara bebas melalui kata-kata secara lisan, tertulis, cetakan, gambar-gambar, dan cara-cara tertentu. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tertuang dalam pasal 23 ayat 2 dan pasal 25. Tak hanya itu, kebebasan berpendapat khususnya di muka umum diatur secara khusus dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan berpendapat di muka umum. Kemudian, alasan mengapa kebebasan berpendapat itu penting. Yang pertama, salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Universal HAM pasal 21 ayat 3 yang berbunyi, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia, ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek yang penting dalam demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, diskusi terbuka, dan hal lain. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Yang ketiga, pengertian kebebasan berpendapat dalam syariat Islam.
Berpikir dan berpendapat merupakan potensi dasar yang sebaiknya dikembangkan oleh manusia. Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat yang tidak dapat dipisahkan dari potensi, sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia senantiasa berpikir. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia senantiasa berpikir. Kebebasan berpendapat dalam syariat Islam dikenal sebagai hurriyah al-ra'yi, yaitu hak setiap individu untuk menyatakan pendapat atau pandangannya secara bebas dan terbuka. Namun dalam konteks syariat Islam, kebebasan ini memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dihormati. Dalam syariat Islam, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dihormati, tetapi tetap terikat oleh prinsip etika dan keadilan yang dijelaskan dalam ajaran agama. Hal ini memastikan bahwa kebebasan berpendapat digunakan untuk memajukan kebaikan dan memelihara keadilan dalam masyarakat. Adapun dalil dan hukum berpendapat dalam perspektif Islam. Kebebasan berpendapat atau yang biasa disebut dengan freedom of speech adalah hak setiap manusia. Selain itu, berpendapat juga merupakan naluriah manusia atau potensi dasar manusia sebagai makhluk yang berakal untuk memecahkan semua problematika dalam hidupnya. Hal ini dengan sangat jelas dan terang senantiasa disinggung di dalam Al-Quran, bahkan tak jarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memberdayakan akal agar dapat membaca tanda-tanda kekuasaannya. Berpendapat bisa juga diartikan sebagai optimalisasi akal yang direpresentasikan lewat lisan, tulisan, maupun simbol. Dalam Islam, kebebasan berpendapat adalah hal yang diperbolehkan. Islam mengatur dengan sedemikian kompleks agar kebebasan berpendapat tersebut teratur dan berdampak positif baik dalam skala individual maupun secara kolektif atau biasa disebut dengan kemaslahatan umat. Beberapa nas dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kebebasan berpendapat di antaranya sebagai berikut. 1. Quran surah Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syuwara bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau memenuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini dengan secara gamblang dan jelas menggambarkan bahwa orang-orang muslim tidak hanya terfokus pada masalah spiritual saja, melainkan juga mereka memiliki kewajiban untuk mengurusi kepentingan umat atau kemaslahatan umat. Dan di ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana teknis dalam kebebasan berpendapat, salah satunya yaitu melalui jalan musyawarah. Dalil yang kedua, Quran surah Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini seakan peringatan sekaligus pesan bahwa Islam tidak pernah melarang kebebasan berpendapat, karena larangan berpendapat justru merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Akan tetapi, justru substansi ayat ini seakan menjadi ultimatum untuk menghindari perselisihan antar sesama muslim. Dan masih banyak lagi ayat-ayat serupa yang menyinggung tentang kebebasan berpendapat. Namun, dua ayat yang tadi rasanya sudah cukup menjadi bukti konkret bahwa Islam tidak menghambat kebebasan berpendapat selama tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Kelima, aturan kebebasan berpendapat dalam Islam adalah kebebasan berekspresi. Islam dalam menyampaikan satu aturan yang sangat sempurna. Pertama, Islam meletakkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang sangat kuat, seperti bersikap adil, bersikap baik dan benar. Supaya tujuan fundamental kebebasan itu tercapai, yaitu menjadi sumber kebaikan bagi seluruh manusia, yang melalui perantaranya setiap orang memiliki kesempatan untuk memenuhi tanggung jawabnya yang sangat asasi dalam bangunan bangsa dan negara. Kedua, Islam menciptakan satu lingkungan yang di dalamnya ada pembelajaran bagi setiap orang untuk menggunakan hak kebebasan berekspresi secara benar, seperti menegakkan musyawarah, penerapan kasih sayang, dan tidak menerapkan paksaan. Ketiga, Islam telah menetapkan beberapa batasan dan aturan kebebasan, diantaranya tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebarkan terkait keamanan, tidak menyebarkan berita bohong, dan lain-lain. Supaya kebebasan seseorang itu tidak menjadi sumber kedukaan dan eksploitasi seseorang atau kaum lain dan tidak akan merugikan kepentingan umum. Batasan-batasan kebebasan berpendapat Islam adalah agama yang melindungi dan mengakui kebebasan berekspresi, tetapi tidak mengakui kebebasan mutlak tanpa batasan dan kebablasan.
Dalam silsilah ini, Islam menyampaikan seperangkat aturan yaitu 1. Tidak menimbulkan kerusakan seperti pikiran, perkataan, dan perbuatan. 2. Tidak menyebarkan terkait keamanan. 3. Tidak menyebarkan berita bohong yang kebenarannya tidak kalian ketahui, maka janganlah kalian menjadi bagian dari propaganda itu. 4. Tidak mengandung perbuatan keji dan dosa, bahwa perkataan kita harus bersih dari kekejian, baik itu secara terbuka maupun dengan isyarat. 5. Tidak menyebarkan aib, fitnah, penghinaan, keburukan orang lain. 6. Tidak merendahkan orang lain. Dan ke-7, tidak mencederai kehormatan jiwa manusia. Islam mengatakan untuk menjaga kebebasan berekspresi Assalamualaikum dan tidak boleh warahmatullahi mencederai wabarakatuh. kehormatan jiwa manusia. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan kelompok 5 dengan tema kebebasan berpendapat dalam Islam dengan batasan dan tanggung jawabnya. Saya Aura Naila Siva dari kelompok 5. Di sini di samping saya ada Ibu Nur Ijatil Hasanah sebagai ustazah senior dan juga mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu, boleh saya mulai wawancaranya? Silahkan. Yang pertama, menurut pendapat Ibu, apa arti kebebasan berpendapat dalam perspektif Islam? Untuk kebebasan berpendapat dalam perspektif Islam itu dianjurkan dan sangat bagus karena Islam itu sendiri adalah agama dakwah. Jadi perlu adanya kebebasan di dalam berpendapat, tetapi dalam batas-batas syariat agama Islam. Menyampaikan pendapat ada batasan-batasan khusus yang diatur di dalam sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Yang kedua, apakah menurut Ibu sebuah konsep kebebasan berpendapat itu penting adanya dan disuarakan di masyarakat sekarang ini? Nah, untuk menyampaikan pendapat ini sangat perlu disampaikan kepada masyarakat, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan akhlakul karimah, dan disampaikan dengan kata-kata yang thayyibah, dengan kata-kata yang baik, sehingga pendapat-pendapat yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas, dan yang disampaikan hendaklah berisikan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan tidak menyalahi daripada ajaran-ajaran agama yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak secara bebas semaunya aja, harus menyampaikan itu dengan baik, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan pendapat-pendapat yang dikemukakan adalah pendapat-pendapat yang bernilai kebenaran. Ketiga, menurut Ibu, apakah konsep kebebasan berpendapat sekarang sesuai dengan kenyataan yang ada? Kalau kita melihat situasi sekarang ini, kebebasan berpendapat itu masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, apalagi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, karena mau menyampaikan dengan kekerasan, apalagi dengan memaksakan kehendak, atau juga yang disampaikan itu adalah dari segi ilmu pengetahuan keagamaannya itu masih kurang, hanya hanya berdasarkan nilai-nilai budaya. Nah, jadi yang dikehendaki di dalam Islam itu adalah sampaikanlah kepada masyarakat itu ajaran-ajaran Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, walaupun hanya satu ayat, sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Jadi tidaklah menyampaikan itu dengan secara kasar,
dengan memaksakan kehendak, ataupun sekarang ini ada orang menyebut kebablasan dengan memaksakan karena dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Nah, padahal pendapat-pendapat yang benar adalah pendapat yang berdasarkan sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi umat harus memahami dan mempelajari isi daripada kandungan Al-Quran dan hadis. Kalau sudah menguasai itu, wajiblah menyampaikan kepada seluruh umat yang lainnya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Islam itu nanti akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang keempat itu bagaimana idealnya berpendapat secara baik dan benar menurut Ibu? Ya, idealnya tadi berpendapat secara baik dan benar itu adalah pendapat kita dari hasil pelajaran kita, ajaran-ajaran agama. Maka kita harus punya prinsip bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, dan ajaran-ajaran agama Allah itu meliputi seluruh pengetahuan di alam semesta ini dari bidang apa juga pun. Kalau sudah kita menguasai dan kita mengamalkannya, maka kita wajib menyampaikan bahwa ini adalah yang benar itu dari Allah. Yang benar itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam menyampaikan pendapat secara politik Islam itu harus berdasarkan syariat-syariat daripada ajaran agama Islam. Kalau di luar daripada syariat agama Islam berarti itu tidak menurut Islam. Dan yang menurut Islam itu halal, kalau tidak menurut hukum-hukum Islam itu haram. Yang terakhir, apa batasan dalam kebebasan berpendapat menurut Ibu? Nah, batasan-batasan itu sudah diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa mana yang baik dan mana yang kada baik, mana yang benar, mana yang kada benar. Nah, kemudian dari batasan-batasan itu ada petunjuk di dalam syariat agama Islam. Jadi mengeluarkan pendapat dengan rapat mufakat, nah, akhirnya mengambil suatu keputusan. Jadi, apabila sudah mengambil suatu keputusan di dalam permusyawaratan, permufakatan, maka untuk melaksanakan hasil keputusan itu bertawakal Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti karena kita sebagai hamba Allah kadang-kadang menyangka bahwa pendapat kita itu benar, ternyata salah. Pendapat kita itu baik, ternyata setelah dijalani buruk. Nah, tetapi kalau sudah dimufakatakan, kemudian hasil pemufakatannya itu disepakati, udah seluruh peserta yang bermufakat itu bertawakal Allah, maka kerjakanlah, amalkanlah, laksanakanlah, Allah akan memberikan bimbingan jalan yang baik. Kalau sudah kita menjalankan dari hasil keputusan bersama dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau umpamanya terdapat masalah-masalah yang dihadapi, untuk mengatasi masalah-masalah itu pun adalah juga dari permufakatan bersama. Nah, tidak mementingkan pendapat sendiri. Dan juga di dalam Islam, walaupun secara demokratis itu biasanya, makanya Islam tidak menggunakan istilah demokrasi suara terbanyak, tetapi suara yang benar. Karena kadang-kadang ada suara banyak tapi kada benar, ada suara yang sedikit tapi ternyata itu benar. Nah, di mana letak kebenarannya dalam politik Islam? Kebenarannya itu yang sesuai dengan
sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau itu memang sudah disepakati benar menurut sunnatullah, benar menurut sunnah Rasulullah SAW, maka itulah yang perlu disuarakan dan itulah yang perlu dilaksanakan atau diamalkan. Terima kasih dulu Ibu sebelumnya atas pendapat yang sudah Ibu berikan, dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya pada sore ini untuk menghadiri sesi wawancara kami dari kelompok 5 yang bertemakan kebebasan berpendapat dalam Islam, batasan dan tanggung jawabnya. Maka berakhir sudah materi yang kami dapat sampaikan dari kelompok 5, yaitu mengenai kebebasan dalam berpendapat, batasan dan tanggung jawab, dan kesimpulan akan disampaikan oleh Aura. Baik, kesimpulan dari materi dan wawancara kita adalah dalam syariat Islam, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dihormati, tetapi tetap terikat oleh prinsip-prinsip keadilan dan juga ajaran agama Islam. Hal ini memastikan bahwa kebebasan berpendapat digunakan untuk memajukan keadilan serta menegakkan kebenaran dalam masyarakat. Mengambil keputusan dalam berpendapat tidak selalu mengambil dari suara yang terbanyak, melainkan mengambil dari suara yang benar menurut syariat Islam. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dan wawancara kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.